Perkenalkan, nama saya Rindy Amelia Rahayu, NPM 193404115. Di sini, saya selaku moderator dari kelompok 8 akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amalia Adisa mengenai pengertian HAM. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai macam-macam HAM. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Fatma Ambar mengenai perkembangan HAM di dunia. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Ajeng Nadia mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Dan yang terakhir oleh Farhan Naufal mengenai contoh kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, kita akan masuk ke dalam penyampaian materi. Untuk itu, saya persilakan Amalia Anissa untuk memaparkan materinya. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Negaralah yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam HAM. HAM atau hak asasi manusia dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama itu bidang secara pribadi. Maksudnya setiap individu itu memiliki hak yang sama, tidak dibeda-bedakan. Yang kedua yaitu bidang politik. Maksudnya setiap orang itu berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan di bidang politik. Yang selanjutnya yaitu di bidang hukum. Maksudnya setiap individu atau setiap orang itu sama di mata hukum dan juga pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Maksudnya itu setiap orang atau setiap individu itu memiliki hak kebebasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya gangguan. Yang terakhir yaitu di bidang sosial dan budaya. Maksudnya, setiap orang atau individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial yang aman dan nyaman, serta berhak juga untuk melestarikan serta mengembangkan kebudayaan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia telah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan yang dilakukan oleh kaum Yahudi di negara Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Perkembangan hak asasi manusia di dunia di antaranya ada Magna Carta pada tahun 1215 yang dimana pada abad 12 ini Raja Inggris yang bernama John Lackland bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya yang kemudian memunculkan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum bangsawan. Solusi dalam konflik ini dikenal dengan sebutan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isi Magna Carta, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Kemudian raja berjanji akan memberikan hak kepada masyarakat berupa penghormatan dari petugas pajak dan petugas keamanan, yang artinya masyarakat tidak akan menerima perlakuan tidak adil tanpa bukti yang kuat dan seseorang tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas tanpa adanya perlindungan hukum. Kemudian ada Position of Right pada tahun 1628 yang dimana Position of Right ini merupakan sebuah tuntutan terhadap Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau The House of Commons. Dokumen Position of Right ini memuat tentang penuntutan pajak yang disertai dengan persetujuan, artinya warga tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Kemudian ada Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Kemudian Bill of Rights ini berisi tentang kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen dan anggota parlemen sebagai pemegang perizinan pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara.
Kemudian berisi tentang kebebasan memeluk agama bagi semua warga dan berisi tentang keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Kemudian ada Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence ini menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence ini berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri manusia secara resmi sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada Revolusi Prancis pada tahun 1789, yang dimana Revolusi Prancis ini memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis ini berhasil meletakkan hak asasi manusia dalam sebuah deklarasi. Kemudian ada semboyan dari Revolusi Prancis yang terkenal yaitu kemerdekaan, kesamarataan, kerukunan, dan persaudaraan. Kemudian yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Berbagai negara tergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep hak asasi manusia. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, kemudian bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dilatar belakangi oleh zaman penjajahan yang mendorong bangsa Indonesia untuk memperjuangkan hak asasi manusia, dimulai dari adanya kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908 sampai adanya ketetapan MPRS nomor 14/MPRS/1966. Kemudian pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 pada tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia, dan persoalan hak asasi manusia juga dimasukkan ke dalam GBHN pada tahun 1998 serta pada sidang istimewa MPR dengan merumuskan Piagam Hak Asasi Manusia. Penjelasan yang terakhir, kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus G30 SPKI. Pelanggaran HAM tersebut berupa penganiayaan, perbudakan, pembunuhan massal, penghilang paksa nyawa seseorang, dan pemerkosaan. Yang kedua ada tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998 atau Trisakti. Awal kerusuhan ini kemungkinan dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis finansial yang sedang melanda Asia atau dikenal sebagai krisis moneter atau Krismon. Kasus yang ketiga ada pembunuhan Munir. Kasus ini merupakan pembungkaman dan penghilangan hak bersuara. Kasus Munir ini juga merupakan penghilangan nyawa secara paksa sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang cukup mengerikan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.